Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabah walam yaj'alahu iwaja. La ya'tihil badilu min bani yadayhi wala min khalfih tanzilu min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur menghargai pemberian Allah Ta'ala, baik yang berupa materi maupun imateri, yang semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersyukur juga dalam arti membuka mata hati, membuka mata jiwa, membuka mata kalbu, membuka mata batin, sehingga cahaya ilahi, nur ilahi bisa masuk ke jiwa kita masing-masing. Kita akan mendapatkan hidayah, inayah dari Allah Ta'ala. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, untuk topik pada malam hari ini sesuai undangan di WA Group, yaitu lanjutan dari tadabbur surat Yusuf. Dan mari kita lihat, namun sebelumnya interview sedikit, maksud saya review, bukan, bahwa awal-awal Yusuf itu bermimpi bahwa ada 11 bintang sujud kepadanya, juga bulan dan matahari. Dan itu sesuatu yang bisa keadaan yang nyata nanti. Namun di sini kita sampai ya ayat yang selanjutnya tentang Yusuf dan Zulaikha. Keduanya ini lolos dari jeratan cinta yang terlarang, karena di sini ada ujian nafsu dan psikologi pertahanan diri. Jadi nanti kita akan mendapatkan pelajaran atau pesan yang ada di dalam ayat ini. Dalam surat 12 ya, kita baca dulu secara terjemahan karena kemarin sampai ayat 19 ya. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah ya, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya pada Yusuf. Jadi waktu kemarin ya, tempo hari Yusuf masukkan sumur, saudara-saudaranya pulang sore menangis, bilang ayahnya kalau ini bajunya kena darah karena Yusuf dimakan serigala. Pura-pura nangis ngapusi ayahnya ya, ngapusi bapaknya. Tapi ini ya kelanjutannya kemarin, bahwa setelah Yusuf dimasukkan sumur ada pejalan apa itu musafir gitu aja menemukan, tapi dia tidak tertarik. Dan orang Mesir yang membelinya akhirnya dijual ya, berkata kepada istrinya, ini pejabat ya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, boleh jadi dia bermanfaat pada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi, dan agar kami ajarkan kepadanya takbir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ya. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi karena Yusuf ini berbuat baik ya, walaupun tadinya nyawanya itu di ujung tanduk, di sumur ya, kemudian ditemu orang, sing nemu ya ora begitu tertarik, kemudian dijual. Ya, yang menjual ini kebetulan yang membeli adalah seorang bangsawan, dan juga ingin pesan pada istrinya ya, dipelihara yang baik, syukur-syukur diangkat menjadi anak. Nah, setelah Yusuf di situ ya, karena Yusuf ini berbuat baik ya, dalam Al-Quran itu orang yang muhsin, orang berbuat baik akan mendapatkan hikmah dan ilmu ya, hikmah dan ilmu. Qurannya itu
selalu datang Quran ya, tapi hikmahnya itu berkelanjutan sampai sekarang masih ada. Sekarang ayat selanjutnya, ayat 23 ya. Ini setelah ikut majikannya yang baru, ya di Al-Aziz gitu ada namanya. Yusuf juga beranjak dewasa, jadi puncak ketampanan ya gitu. Di sini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa golaqatil abwaba wa qalat haytalaka qala ma'adzallahi innahu rabbi ahsana maswa innahu la yuflihud dzalimun. Ya, ini artinya dan wanita ya dalam kurung Zulaikha ya, terjemahan yang awam umum, yang tinggal ya, yang Yusuf tinggal di rumahnya ya. Jadi Yusuf tinggal satu rumah ya. Kemudian majikannya yang laki-laki itu dinas ya. Si Zulaikha ini ya tinggal serumah menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya padanya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Jadi Yusuf itu mengatakan, aku berlindung pada Allah dan tuanku itu maksudnya bosnya yang laki-laki itu telah memperlakukan aku dengan baik. Masa saya akan berbuat dengan kamu, cara gamane gitu bahasa kita. Sungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung ya. Orang dolim itu dolama yatlimu dulman, menggelapkan diri ya, ini cerita bahwa Yusuf itu istilahnya ya kena goda. Maka tadi di depan ya, di depan sini kan lolos dari jerat cinta terlarang, ujian nafsu dan psikologi pertahanan diri. Jadi Yusuf ini punya pertahanan diri yang baik ya. Kita lanjut dulu karena waktunya terbatas ini ya. Ayat ini ya, ayat ini bagai permata yang memantulkan 1000 cahaya. Makna tentang pergulatan batin manusia antara gejolak nafsu dan keteguhan iman. Kisah Yusuf dan Zulaikha bukan sekedar cerita masa lalu, melainkan drama psikologis abadi yang terus relevan hingga zaman digital saat ini ya. Sampai sekarang pun cerita ini mungkin bisa terjadi ya. Bayangkan ya situasinya, Yusuf dalam puncak ketampanannya terkunci di kamar mewah dengan wanita cantik berstatus tinggi yang sudah menyiapkan segala daya pikat. Nah, saya mengambil dari Dr. Robert ini, psikolog klinis bernama ini, Dr. Robert Epstein, dalam penelitiannya tentang godaan seksual menyatakan bahwa dalam kondisi terisolasi dengan ketimpangan kekuasaan seperti ini, 95% manusia bisa akan jatuh dalam jerat godaan. Ya, ini kita bisa membayangkan ya. Mungkin kalau iman-iman kita ya lemah ya, mungkin ya. Tapi karena di sini kita melihat ayat nanti ada pelajaran ya. Di situ ayat ada istilahnya buran robih ya, buran robih. Jadi tanda Tuhan yang menyelamatkan Yusuf itu ada 3 Pak. Ya, ada 3 penafsiran. Yang pertama, Yusuf ini terbayang ayahnya Yakub yang tiba-tiba terlintas menggigit jari sebagai peringatan. Jadi pikiran Yusuf itu waktu digoda Zulaikha itu dia seakan melihat ayahnya itu tahu gitu loh, seakan-akan. Yang kedua, cahaya atau ilham ilahi yang menerangi kalbunya. Hatinya ini ada. Kan saya sering mengatakan ya bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi leher kita ya. Maka kalau kita bisa menumbuhkan ya, menumbuhkan jiwa yang ada di dalam hati kita, kita akan oh ini baik, ini buruk, itu sudah tahu. Karena Yusuf ya puncak kesadarannya ada, dia tahu ini buruk kan begitu. Seperti sering saya sampaikan, mbah-mbah kita, nenek moyang kita itu belum tahu ngaji ya, tapi sudah tahu kalau menolong orang itu baik ya, ngapusi, mencuri itu buruk, jahat, itu sudah tahu karena di sini sudah ada apa itu
Furqonnya. Maka Yusuf juga begitu ya. Ini ada istilahnya yang menerangi kalbunya. Atau ketiga, kesadaran mendalam tentang pengkhianatan terhadap Al-Aziz yang telah memuliakannya. Yusuf juga berpikir, kalau saya berbuat mengikuti istrinya Al-Aziz ini, berarti saya mengkhianati Al-Aziz. Jadi Yusuf itu ingat ayahnya, ingat bosnya, ya, sehingga juga ingat Allah. Maka dalam perspektif psikologi kontemporer, ini Dr. Daniel Goleman menyebut fenomena ini sebagai spiritual interrupt, saat sistem limbik, pusat emosi, dihambat oleh kecerdasan spiritual yang lebih tinggi. Nah, ini pentingnya kecerdasan spiritual, Pak. Ya, jadi kan ada IQ, EQ, dan SQ. Ya, intelektual, cerdasan intelektual itu pinter, ya, pinter toh, tapi harus diimbangi dengan kecerdasan spiritual. Ya. Kalau kecerdasan spiritualnya baik, ya, itu walaupun dia pinter tidak mau berbuat yang jahat. Tapi kalau kecerdasan spiritualnya itu lemah, ya toh, karena tidak paham, ya tidak mau, kan begitu. Ya. Saya ingatkan untuk Ibu ya, karena ini membahas ayat supaya mendapatkan rahmat, diam dan mendengarkan. Ini ayatnya yang berkata Allah, bukan saya ya. Sering saya katakan ya, karena bisa mengganggu temannya. Burhan Robeh, tanda Tuhan yang menyelamatkan Yusuf. Ini sudah saya baca tadi ya. Kita lanjutkan. Yusuf dalam kesadaran tinggi, yang lebih mengagumkan adalah strategi pertahanan diri Yusuf. Ketika godaan sampai puncaknya, ia memilih respon lari dengan berlari ke pintu. Ini ya, ayat 25-nya ya. Nih, kita baca dulu. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu, dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak, dan kedua-duanya mendapat suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan sanksi yang pedih? Nah, jadi setelah Yulaika, karena Yusuf tidak mau kan, lari ke pintu, dikejar bajunya sehingga sobek. Begitu sampai di pintu, terbuka pintu, suaminya sudah ada di depan pintu di luar. Akhirnya si Yulaika ini bikin fitnah. Ini loh, pembantumu ini mau berbuat tidak baik dengan istrimu. Baiknya diapakan? Ya, ini mau berbuat serong dengan istrimu, penjarakan atau diberi sanksi yang berat. Kalau di itu terjemahan azab yang berat ya. Nah, ini memutar balikkan fakta si Zulaikha ini ya. Ini gambar apa ya? Kelihatan, Pak? Ini ilustrasi ya. Jadi seorang wanita itu kalau lagi jatuh cinta, Pak, itu ya. Bapak pernah dicintai wanita? Oh, pernah. Ya, itu apa? Kisah masa lalu ya. Nggak usah cerita, nanti tidak ada yang ya. Ini ilustrasi bahwa Zulaikha menarik baju Yusuf ya. Kita lanjutkan ayatnya dulu. Ya. Karena suaminya pas datang, ya ini harusnya gambar suami ya, tapi saya nggak punya gambarnya, tak kasih kartu kuning ya. Kartu kuning itu kan pernyataan ya. Nah, cerita ini renungan untuk kita di era banjir stimulan seksual dan godaan yang semakin canggih. Jika Yusuf yang suci sempat tergoda, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman pornografi digital dan hubungan tanpa batas? Kisah ini mengajarkan bahwa godaan bukanlah aib selama kita memiliki pintu darurat iman. Kunci kemenangannya terletak pada kesiapan mengingat Burhan Rabih tadi, yang 3 tadi. Kita masing-masing, apakah itu ingatan akan tangisan orang tua, konsekuensi sosial, atau
bayangan dari akhir. Nah, ini bulan Rabi ini mungkin berbeda ya. Ya, tiap manusia. Kalau saya itu punya gini Pak, mungkin juga sekarang tahu bulan Rabi istilahnya dalam ayat tadi. Dulu waktu saya masih dijaga, itu kalau mau jatuh cinta atau mempermainkan wanita, saya berpikirnya begini, saya punya adik perempuan. Kalau saya berbuat kepada perempuan yang saya tidak baik, ini kalau mengenai adik saya terus rasanya piye? Ada rasa begitu Pak. Ini termasuk kalau saya pikir sekarang, oh ya mungkin seperti itu ya. Tapi kok ada orang yang punya anak wedok gawe ini celutak wae ya mesak ning malah. Ya. Ya, mungkin tidak ingat ya gitu. Nah, kita lanjut dulu ya. Ini renungan untuk kita ya. Nah, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud ya melakukan perbuatan dengan Yusuf dan Yusuf pun bermaksud. Tapi aslinya yang ini ayatnya saya tarik ke atas. Yusuf sebenarnya juga punya niat juga maksud saya punya nafsu ya. Secara manusiawi juga ingin juga. Ya, tapi ya di sini memang tapi ya. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba yang terpilih karena dia terpilih ya. Allah itu kami memalingkan daripadanya. Jadi tidak mengikuti apa itu godaan dari Zulaikha tadi. Nah, tadi karena si Zulaikha membuat fitnah ya bahwa ini loh pembantumu ini mau berbuat serong dengan saya ya dipenjara atau dihukum saja ya diberi sanksi ya. Yusuf berkata ya Yusuf juga membela diri Pak. Dia menggodaku untuk menundukkan diriku dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya ya. Karena Yusuf juga membela diri sing bener sing endi ya. Orang ngerti, tapi dari keluarga wanita seorang bijaksana mengatakan ya, jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar. Dan jika termasuk orang-orang yang Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Jadi bajunya kalau sobek yang muka itu berarti wanita itu benar maksudnya gitu ya. Nah, dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Nah, ini sebenarnya sudah ada apa itu istilahnya titik terang, tapi karena ya orang berkuasa Pak, ya, orang berkuasa nanti jangan tahu sendiri ya situasi politik kalau berkuasa. Kalau berkuasa tapi dolim, kalau berkuasa tapi tidak dolim ya tidak masalah. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang, berkatalah dia, sungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu, sungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Jadi sama istrinya ya wis ngandani, karena yang koyak itu di belakang ya, itu gaweanmu, tipu dayamu ya. Maka hai Yusuf, berpalinglah dari ini dan kamu hai istriku mohon ampunlah atas dosamu itu karena kamu sungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah. Maksudnya dirahasiakan peristiwa ini karena ini peristiwa negara maksudnya gitu ya, peristiwa yang memalukan kalau sampai rakyat itu ngerti ya. Kalau dalam wayang itu di Manduro itu loh Pak, ada Dewi Kunti belum punya suami, apa itu hamil ya. Akhirnya kan bayinya dilahirkan dibuang di sungai menjadi Adipati Karno itu ya. Misalnya itu ya. Ini mungkin ya cuma sama kasusnya tapi beda ceritanya. Ya ini sampai bahwa Al-Aziz mengatakan seperti itu. Akhirnya ya untuk apa istilahnya menutupi aib ya, menutupi aib keluarga kerajaan gitu maksudnya ya. Maka Yusuf
akhirnya pilih ke jeruji ya besi dan di situ bisa mengaji ya Yusuf. Jadi Yusuf di penjara. Ini kan rekayasa ya, tapi perjalanannya memang harus begitu, ya harus dijalani. Ya. Sekarang kita lanjut. Dan wanita-wanita di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sungguhnya kami memandangnya dalam kesehatan yang nyata. Jadi karena ya sesuatu aib mungkin yang tahu itu Pak sama temannya, aku duwe cerita apa? Ini. Tapi aja gondo-gondo ya. Sing kene engko meneh kono meneh. Aku duwe cerita kene apa? Ini. Tapi aja gondo-gondo ya. Aja gondo kancane wong semene aja gondo-gondo aja. Akhirnya ngerti kabeh. Nah, maka wanita-wanita di kota itu ya akhirnya juga menjadi gunjingan. Nah, maka tatkala wanita itu Zulaikha mendengar, wah ternyata akhirnya juga semebar. Zulaikha mendengar. Akhirnya dia mengundang wanita-wanita itu untuk disediakan bagi mereka tempat duduk dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkan dirimu pada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokannya dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah ini bukanlah manusia, sungguhnya tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Kapokmu kapan gitu terus saiki ya. Jadi perempuan di kota itu ngerasani, sing ngerasani gandeng pejabat, istri pejabat kan ngerti. Kayak seksi-seksi, lumpuke gitu kan. Ternyata ya gandeng melihat ya Yusuf ketampanannya sampai dia diberi pisau sama apel, sing diiris ora apele tapi sing diiris malah jari-jarinya ya. Walaupun ini juga bisa dipahami nanti secara metafora, tapi kita membahas dari ini dulu ya. Kemudian wanita itu berkata, itulah dia orang yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya, dan sungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya atau padaku. Akan tetapi dia menolak, dan sungguhnya jika dia tidak mencintai apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih baik aku sukai daripada menemui ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentunya aku termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi Yusuf ini memilih istilahnya penjara. Maka Tuhannya memperkenalkan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sungguhnya dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian ayat 35, kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai suatu waktu. Jadi karena ya untuk menutupi aib kerajaan, Yusuf ini akhirnya juga dipenjara. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati ya, ini keterangan ya sebentar. Kalimat pendek ini mengguncang kesadaran kita bagaimana mungkin seorang pemuda memilih jeruji besi daripada kemewahan istana dan godaan wanita cantik. Kisah Nabi Yusuf ini bukan sekadar cerita moral biasa, melainkan masterclass psikologi spiritual tentang seni mengelola godaan di puncak kerentanan. Jadi ada ilmu yang sangat luar biasa waktu kita di puncak ya. Kalau ini Yusuf puncak ketampanan ya, mungkin kalau bapak-bapak ya puncak karir dan lain sebagainya. Jadi Allah mengisahkan dalam
surat Yusuf ayat 23 sampai 32 ini bagaimana Yusuf menghadapi badai godaan bertubi-tubi, yaitu Zulaikha, istri Al-Aziz yang tergila-gila padanya, ya, tak hanya menggodanya di kamar terkunci, tapi juga menggunakan jaringan sosial para wanita bangsawan Mesir untuk menjeratnya. Nah, ya tadi itu, karena istilahnya kamu tidak percaya dengan ketampanan Yusuf, dikumpulkan itu tadi, wanita-wanita itu tadi. Tinggal sebentar ya. Nah, kita renungan sebagai terakhir ya, untuk generasi kita yang hidup di era overstimulasi. Kisah Yusuf mengajarkan bahwa terkadang kalah secara taktis dengan memilih penjara adalah kemenangan strategis bagi jiwa. Di zaman di mana godaan datang melalui genggaman tangan, mungkin penjara modern kita adalah keberanian untuk mematikan modifikasi, menginstal digital detox tool, atau bahkan physically menjauh dari lingkungan toksik ya. Toksik itu kan racun ya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai renungan ini kita ambil kesimpulan ya, bahwa jeratan-jeratan godaan dalam hidup ini memang kita harus selalu dalam puncak kesadaran. Kalau dalam puncak kesadaran yang dihubungkan sini sebenarnya ini tema ini untuk para pemuda ya, juga para istilahnya yang pasangan-pasangan muda, tapi karena kita kajian dan ini nanti kita upload di YouTube, yang melihat dalam tayangan mungkin juga anak-anak muda. Oleh karena itu, mari kita yang sudah tua ini memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita, generasi kita, bahwa saat ini ya, digital yang begitu, informasi yang mudah dicerna, bahkan ya khususnya ibu-ibu yang punya cucu atau anak perempuan yang kecil, jangan mudah ya menitipkan kepada orang yang betul-betul tidak dipercaya, bahkan orang terdekat. Karena kasus-kasus banyak sekali ya, justru orang-orang yang terdekat itu yang akan berbuat yang tidak baik kepada anak perempuan. Maka hal ini harus kita sadari, karena zaman itu nut kelakone. Zaman nut kelakone itu maksudnya ada perubahan-perubahan. Nah, kita yang tua-tua ini mungkin mengalami orde lama, orde baru, reformasi, dan era digital sekarang ini berbeda-beda ya. Kalau Pak Zainuddin itu dulu orang pacaran itu cuma salaman di pagar itu sudah indah sekali ya. Kalau sekarang kan tidak, katanya seperti itu ya. Tapi bagi Islam ya ada istilahnya rambu-rambu yang harus ditaati, yaitu ada ta'aruf, ada hitbah, dan lain sebagainya. Dan ini berkelanjutan insya Allah ya minggu depan. Dan mari kita selalu berdoa pada Allah, semoga kita dilindungi dalam segala hal. Yahdillahu linurihi mayasa. Allah memberikan cahaya semesta rohani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasru minallahi fa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.